Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ruang lingkup mental. Perkenalkan, nama saya Syifa Mardiana dengan NIM 2255090053. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup kesehatan mental yang ada di lingkungan kerja. Nah, teman-teman, lingkungan kerja itu tidak hanya tempat untuk mencari nafkah dan peningkatan kesejahteraan hidup seseorang saja, tapi juga dapat menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa hal yang menyebabkan gangguan mental di lingkungan kerja. Yang pertama ada kekecewaan atas kurang terjaminnya kesejahteraan. Dalam hal ini biasanya seperti honor atau tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan passion. Nah, biasanya seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan passion atau kemampuannya akan cenderung lelah dalam pekerjaan tersebut dan mengakibatkan stres. Yang ketiga yaitu konflik di tempat kerja. Biasanya konflik ini dialami dengan personil lain seperti dengan atasan, kolega, atau bahkan dengan rekan kerja. Yang keempat ada beban kerja yang terlalu berat. Nah, beban kerja yang terlalu berat ini akan mengakibatkan seseorang untuk kurang beristirahat, terlebih jika honor yang diberikan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima yaitu lingkungan kerja yang kurang kondusif. Di sini seperti tempat kerja yang kotor, bising, atau ventilasi udara yang kurang terbuka. Dan yang terakhir ada waktu istirahat dan hari libur yang kurang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Rahmarmadini. Di sini saya dari kelompok 2 yang membahas mengenai ruang lingkup kesehatan mental. Nah, bagian saya tuh membahas mengenai kesehatan mental di lingkungan politik. Dalam bidang politik itu sendiri, kesehatan mental sangatlah penting. Kenapa? Karena suatu suasana politik yang panas atau adanya kasus-kasus yang beresiko besar untuk menggiring opini sehingga dapat mengganggu kesehatan mental para politikus. Menurut data kesehatan yang dihasilkan oleh mentalhealth.org.uk, bahwasanya ketidakpastian dalam dunia politik dapat mempengaruhi kesehatan mental, katanya teman-teman. Profesi sebagai politisi ini lebih rentan terhadap perubahan emosi dan kesehatan mental daripada yang lain. Teman-teman, adapun kasus-kasus di lingkungan politik yang dapat mengganggu mental para politikus. Di antaranya yang pertama yaitu calon politikus yang gagal menyalonkan menjadi pejabat. Lalu ada juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir ada money politik. Nah, saya melihat ya dari suatu artikel menjelaskan bahwasanya sudah banyak politisi ternama yang memiliki gangguan kejiwaan akibat dari berbagai faktor. Misalnya itu ada mantan presiden US yaitu John F. Kennedy. Beliau diketahui mengobati penyakit Edison yang dideritanya dengan menggunakan amfetamin. Lalu ada juga mantan Perdana Menteri Inggris yaitu Anthony Eden yang diketahui melakukan penyalahgunaan obat-obatan seperti morfin dan amfetamin. Nah, apa sih amfetamin itu? Kok banyak sekali politikus yang menggunakan amfetamin? Jadi amfetamin itu sendiri merupakan psikotropika yang merangsang sistem saraf pusat yang mempengaruhi korteks otak untuk meningkatkan kegiatan psikis sehingga dapat menghilangkan kelelahan dan rasa kantuk. Nah, di US sendiri, sebuah studi dari Medical Center University menjelaskan bahwasanya setengah dari para presiden tersebut menderita gangguan mental. Dan disimpulkan bahwa 24% dari presiden tersebut memenuhi kriteria diagnostis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. Sementara 8% lainnya menunjukkan penyalahgunaan alkohol dan ketergantungan minum-minuman. Lalu ada nih di negeri Indonesia, ada beberapa kasus juga nih di Indonesia yang saya kutip dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu Ibu Yuli Nursanti. Beliau ini merupakan calon Bupati Ponorogo di Jawa Timur pada tahun 2005. Beliau ini tersangkut kasus penipuan senilai 3 miliar dan melakukan percobaan gantung diri. Lalu ada juga Bapak Nano Hermanto, mantan
anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat. Beliau nekat memanjat menara seluler setinggi 62 meter di pinggiran kota Subang. Bapak Nano pun mengancam akan bunuh diri sebagai ungkapan kekecewaannya atas pengusutan kasus dengan korupsi Bupati Subang. Ada studi yang dipublikasikan di jurnal Intelligence nih teman-teman, di sana meneliti hubungan antara orang pintar dan sakit jiwa. Katanya disimpulkan bahwasanya meski kecerdasan tak secara merata dimiliki semua politisi, tapi para politisi juga diketahui menempuh berbagai pendidikan yang menempa sisi intelektualitasnya. Bahkan banyak juga yang diketahui memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, peneliti menyebutkan bahwa otak orang cerdas itu bisa menjadi bumerang bagi orang itu sendiri dan memungkinkan orang tersebut beresiko 2 hingga 4 kali mengalami gangguan jiwa. Sekian materi dari saya mengenai kesehatan mental di lingkungan politik. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kesehatan mental di lingkungan keagamaan. Salah satu cara untuk menyeimbangkan kesehatan mental kita atau menyembuhkan kesehatan mental kita yaitu dilakukan dengan cara pendekatan keagamaan. Nah, salah satu cara pendekatan keagamaan ini yaitu menyembuhkan psikologis kita dengan cara yang cukup lama atau memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ketika kita mengalami ketidakseimbangan kejiwaan kita, maka akan muncul rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa yang berlebihan, dan akan mengganggu kesehatan mental kita. Nah, jadi semakin kompleks permasalahan hidup seseorang, maka penerapan nilai-nilai keagamaan di kehidupannya harus lebih ditingkatkan lagi atau harus lebih diterapkan lagi di kehidupannya. Nah, mungkin kita pernah merasakan rasa capek yang berlebihan dan tak kunjung hilang, meskipun kita sudah melakukan istirahat yang cukup ataupun tidur yang cukup, tetapi rasa capek itu tidak pernah hilang atau tidak kunjung hilang. Mungkin saja bukan badan kita yang merasa capek, tetapi ruh kita atau jiwa kita yang merasa capek. Oleh karena itu, jiwa kita perlu diisi energinya dengan cara mengaji atau sholat ataupun berzikir. Nah, jadi pendekatan keagamaan untuk kesehatan mental ini sangatlah penting. Nah, solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental kita, perspektif agama memandang jika kita harus menerapkan nilai-nilai keagamaan kita di kehidupan sehari-hari dan lebih meningkatkan ibadah kita setiap harinya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan ruang lingkup kesehatan di bidang keagamaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listiani dengan NIM 2255090031. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup kesehatan mental dalam bidang hukum. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa hukum sendiri merupakan suatu kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah suatu hal yang erat kaitannya dengan masyarakat, yang mana hukum diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, maupun lingkungan sekolah, dengan merujuk pada suatu sistem hukum yang ada. Hukum sendiri tidaklah dapat berjalan dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, tetapi memerlukan suatu penegak hukum, berupa sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di tempat anggota penegak hukum tersebut. Oleh karena itu, setiap penegak hukum haruslah memiliki kesehatan mental yang baik. Mengapa demikian? Karena setiap sistem penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam merancang dan menegakkan suatu hukum di masyarakat, yang mana hukum tersebut dapat menjadi kebiasaan dan suatu ciri di masyarakat itu sendiri, sehingga suatu hukum haruslah mampu menciptakan hasil yang baik. Sebagai contoh, seorang hakim.
Seorang hakim haruslah memiliki kesehatan mental yang baik, karena hakim harus mampu mendeteksi kesehatan mental para terdakwa maupun para saksi pada saat proses pengadilan berlangsung, guna mampu memberikan suatu keputusan yang adil dan tepat bagi semua pihak. Selanjutnya, seorang polisi. Seorang polisi juga haruslah memiliki kesehatan mental yang baik, terutama mengenai kontrol emosi maupun rasa empati yang baik dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Tidak hanya itu, para menteri pun, khususnya Menteri Pendidikan, haruslah memiliki kesehatan mental yang baik, guna menyusun kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Serta pendidik pun sebagai orang yang menjalankan suatu kurikulum tersebut haruslah memiliki kesehatan mental yang baik, terutama pada saat berperilaku dan saat mengajar peserta didik agar dapat membentuk suatu karakter peserta didik yang baik dan berkarakter. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan tentang ruang lingkup kesehatan mental dalam lingkup keluarga, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aufiar Madani dengan NIM 225509037. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan mental dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem sosial di mana keluarga tersebut perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya. Keluarga perlu memberikan keselamatan, kasih sayang, kesejahteraan ekonomi, material, kesejahteraan psikologis, fisik, dan kebutuhan-kebutuhan spiritual. Penerapan kesehatan mental dalam lingkungan keluarga juga penting, sangatlah penting untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Apabila dalam keluarga tidak ada sebuah keharmonisan, maka akan terjadi sebuah kondisi di mana kondisi tersebut tidak akan kondusif dan para anggota keluarganya pun tidak akan merasa nyaman. Nah, jika ketidakharmonisan tersebut telah terjadi, maka akan terjadi sebuah iklim psikologis, di mana iklim tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kerusakan yang menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan dalam perkembangan untuk mencapai mental yang kuat. Halo, saya Sipa Sapira dengan NIM 225509049. Di sini saya akan melanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu kesehatan mental di sekolah. Sekolah adalah sebuah tempat untuk promosi positif kesehatan mental dan pencegahan masalah kesehatan mental. Fenomena kesehatan mental yang terjadi di lingkungan sekolah berupa adanya yang pertama, kondisi stres akademik yang dialami siswa. Stres akademik yaitu siswa bereaksi dalam bentuk gejala emosi atau cemas, sedih, sampai depresi, ataupun gejala fisik seperti jantung berdebar, diare, susah tidur, yang bermuncul akibat adanya tuntutan akademik atau tekanan keluarga tentang kegiatan belajar mengajar atau yang lainnya, sehingga mengakibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar kurang bersemangat, hubungan dengan teman kurang harmonis, sampai berkelahi atau mendorong tindakan yang dapat mendorong munculnya perilaku negatif untuk mengalihkan rasa tidak nyaman atau stres yang dirasakan, seperti meminum minuman alkohol, merokok, juga narkoba. Yang kedua, ada hubungan sosial yang tidak baik di sekolah. Hubungan sosial adalah hubungan yang timbal balik untuk menjalin pertemanan, diskusi, atau kerjasama. Hubungan sosial ini dilakukan manusia di berbagai lingkungan, salah satunya di lingkungan sekolah. Salah satu contoh yang tidak baik di
hubungan di sekolah, seperti kurang aktif dalam belajar, susah mendapatkan teman, susah berinteraksi di lingkungan baru, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kondisi depresi dialami siswa di lingkungan sekolah akibat perilaku antisosial. Biasanya seseorang memiliki sikap antisosial, sering memaksa orang lain untuk dimengerti, tetapi dirinya tidak peduli dengan pendapat orang lain, atau seperti mempunyai ego yang tinggi, tidak mau dibantu, terus suka menyendiri. Seorang dengan perilaku antisosial dapat menyebabkan risiko besar bagi kesehatan mental dan fisik. Hal yang dapat terjadi adalah peningkatan risiko menjadi individu yang kecanduan alkohol, merokok, menggunakan obat-obat terlarang, melakukan perilaku penyimpangan seksual, depresi, dan terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. Yang keempat, ada ketidakproduktifan belajar akibat individu mengalami masalah psikologis di lingkungan pendidikan. Perkembangan psikologis pada anak usia sekolah memang sangat banyak disorot karena pada masa sekarang ini anak akan mendapatkan banyak masalah yang sebelumnya ia tidak ketahui, karena bagaimana sekolah adalah dunia baru baginya. Ada 3 masalah psikologis yang dialami anak usia sekolah pada umumnya. Yang pertama ada kurang konsentrasi. Seorang anak yang memiliki konsentrasi yang buruk dapat membuat proses belajar dan bersosialisasinya terganggu. Biasanya mereka lebih konsentrasi terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua ada sindrom respons stres. Sindrom ini terjadi pada anak usia sekolah yang memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga akan sulit menerima perkataan orang lain dan susah bersosialisasi terhadap anak yang seumurannya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu gangguan bipolar. Gangguan ini, jenis ini sudah banyak dialami oleh anak usia sekolah di Indonesia pada umumnya. Gangguan ini adalah jenis gangguan yang menyerang mental anak sehingga bisa merubah moodnya secara drastis. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada implikasi. Sekolah merupakan lingkungan kompleks di mana di sekolah merupakan tempat berkumpulnya para peserta didik dengan beragam perilaku dan sifat yang khas. Sekolah sendiri berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan intelektual peserta didik. Tidak hanya itu, sekolah berperan dalam membentuk karakter dan mental peserta didik. Salah satu penerapannya dengan adanya seorang konselor maupun guru BK yang akan memberikan layanan penyuluhan, pengawasan, bimbingan, dan konseling bagi para siswa. Nah, kesatu ada memberi bimbingan dan penyuluhan kepada siswa. Nah, bimbingan ini bertujuan mengatasi masalah kegiatan belajar di dalam ataupun di luar sekolah, seperti bimbingan cara belajar dan hal yang berkaitan dengan cara proses dan prosedur dalam belajar. Contoh implikasi BK dalam menangani setiap permasalahan siswa dalam pembelajaran dengan cara memberikan dukungan, konseling, dan juga solusi dengan baik. Nah, yang kedua ada membantu siswa dengan perkembangan emosi. Nah, seorang guru BK juga berperan dalam membantu perkembangan emosi dan perasaannya. Contohnya dalam menghadapi masalah pribadi siswa yang terbawa dalam proses belajar mengajar yang dapat merusak fokus dan emosinya. Nah, yang ketiga ada bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Beberapa contoh masalah pribadi, siswa sering menimbulkan konflik dan juga masalah, misalnya antara intelektual dan emosi, bakat dan aspirasi lingkungan, antara kehendak. Nah, ada juga membantu siswa dengan kesehatan jasmani. Adapun tujuan bimbingan sosial bagi para siswa yaitu agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan berkelompok, sehingga terciptanya suasana dan situasi belajar mengajar yang kondusif juga. Dan yang kelima, mampu mengarahkan siswa pada pergaulan yang bebas. Nah, peranan BK dalam kesehatan mental lainnya adalah mampu memberikan pengarahan serta bimbingan kepada siswa dalam mencapai kehidupan pergaulan yang sehat dan juga bermartabat. Hal ini bertujuan agar siswa tidak terjerumus pada pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, tawuran, dan keburukan pergaulan lainnya. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam kehidupan sosial.
Peran lain seorang guru BK bagi siswa yaitu memberikan rasa aman, nyaman, juga tenang bagi siswa. Secara mental dan jasmani, siswa akan siap belajar dan menerima pelajaran dengan semangat saat guru pembimbing mampu memahami dan masuk pada karakter siswa di sekolah. Dengan demikian, hubungan antar guru, siswa, dan sekolah menjadi harmonis dan kerjasama. Keduanya menjadikan murid tidak sungkan bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.